Nanda Azir dipimpin doanya, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar membaca doa. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan seperti sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Ibu mau bertanya dulu nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Yatim. Bagaimana maksudnya di situ kita dianjurkan untuk menghargai dan menyayangi anak yatim. Oke, selanjutnya kita explain dulu, Nak. Apa tujuannya? Supaya kita lebih bersemangat, mudah untuk fokus ketika menerima pelajaran. Ada yang tahu untuk semangat? Tahu. Oke, kita bareng-bareng. Untuk semangat. Masuk ke bab 2, itu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Kesepakatan kelas. Ada berapa kesepakatan kelas kita? 4. Yang pertama apa? Dilarang berisik ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua apa? Dilarang keluar masuk kelas tanpa izin guru. Yang ketiga, dan yang keempat, mengikuti pelajaran dengan bahagia. Nah, oke, itu kesepakatan kelas kita, jadi harus diingat. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan dulu nih, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang dicapai oleh anak didik Ibu hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku dan cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu harus memiliki nama supaya enak memanggilnya, menyapanya, boleh. Selain itu apa lagi? Agar kita bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, lanjut di sini Ibu punya pertanyaan di sini. Apa yang kamu ketahui tentang nama-nama Allah? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Apa, Nak? Nama-nama yang sangat indah. Nilai-nilai yang dapat terpuji, memiliki Ya, baik. banyak Berjumlah 99. Oke, itu ya Asmaul Husna itu. Ya, yang kedua, di situ mengapa kita perlu meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita? Oke, ada yang bisa jawab?
Saya Bu. Oke, silakan Ananda Alil. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapatkan berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oke, benar sekali. Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna itu, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Kita. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita. Tadi kan disebut sama temannya, Asmaul Husna itu ada 99. Tapi kita di sini hanya mempelajari 5. Pertama itu ada Al-Qawiyyu. Apa itu arti Al-Qawiyyu? Al-Qawi itu adalah Allah Maha Kuat. Itu kita sebagai manusia dituntut harus memiliki mental yang kuat, jiwa atau fisik yang kuat. Oke, silakan Ananda Alil. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapatkan berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Oke, benar sekali. Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna itu, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Kita. Oke, baik. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kan disebut sama temannya. Asmaul Husna itu ada 99. Tapi kita di sini hanya mempelajari 5. Pertama itu ada Al-Qawiyyu. Apa itu arti Al-Qawiyyu? Al-Qawi itu adalah Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat itu di sini maksudnya itu kita sebagai manusia harus memiliki mental yang kuat, jiwa atau fisik yang kuat menghadapi segala macam cobaan hidup. Nah, ini ada gambar kan? Ada gambar di depan, terlihat gambarnya. Terlihat di sini itu ada gambar apa itu? Gambar yang pertama itu ada seorang laki-laki yang gagah, yang tegap, yang mempunyai fisik yang kuat. Satunya lagi ada gambar seorang nenek. Meskipun dia sudah berumur, dia tetap bisa berdiri walaupun menggunakan tongkat. Nah, jadi di sini ada pun cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama yaitu menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk kebaikan. Jadi kekuatan yang kita miliki itu jangan kita gunakan untuk berbuat hal-hal yang buruk, tapi kita gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Entah itu musibah seperti itu, kita harus tetap sabar dan tabah, tetap tegar, tidak kita langsung down, patah semangat seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu ketika ada orang yang memusuhi kita atau tidak menyukai kita, jangan kita balas dengan hal yang sama. Akan tetapi kita harus tetap berlaku baik kepada orang yang telah memusuhi kita. Jadi di sini Al-Qawiyyu Maha Kuat itu ada 3 cara meneladaninya ya. Jika kita mendapatkan sebuah musibah, menghadapi cobaan, kita harus tetap kuat, tetap tegar ya. Yang kedua yaitu ada Al-Qawiyyu. Nah, aku tanya dulu, ada gambar apa di depan? Hah? Ada gambar tangan, bener. Ada gambar duit, bener. Nah, di sini Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri, atau yang sering kita kenal dengan sebutan apa, mandiri. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini kita itu dituntut untuk berperilaku mandiri. Misal contoh di sini, nah ada cara meneladaninya. Yang pertama yaitu rajin belajar. Kembali ke mandiri tadi berarti kita harus dituntut rajin belajar. Misalnya seperti itu ya, kita tetap harus rajin belajar. Kan zaman sekarang serba canggih karena punya HP, bisa browsing di Google, di
5 ini rajin ya, setiap hari membereskan tempat Tidur. Bagus itu. Nah, yang selanjutnya menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Ada tidak yang bajunya, seragamnya, tasnya disiapkan oleh orang tuanya? Ada tidak? Ya, alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak bergantung pada orang lain. Seperti apa contohnya? Misal nih, kalau misalnya pakai tidur, besok kita ulangan anak-anak. Berarti kita harus mempersiapkan diri dengan cara belajar. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, kita harus bergantung kepada diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sebagai manusia harus dituntut untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Lanjut, yang ketiga ada al-muhyi. Apa arti al-muhyi? Memberi kehidupan, tanaman kering, banyak rumput-rumput yang mati kan? Nah, disitulah maksudnya Allah itu maha pemberi kehidupan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki musim hujan, di mana rumput-rumput yang sudah mulai kering tadi hidup kembali dengan kekuasaan Allah. Caranya tadi Allah menurunkan hujan. Nah, di sini juga ada cara meneladaninya. Yang pertama yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses ke depan nanti. Yang selanjutnya menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi di sini itu maksudnya kita manusia itu dituntut untuk selalu rajin beribadah kepada Allah. Dengan kita beribadah, tak lupa kita juga harus berdoa dan berusaha. Contoh nih, misalnya di tentara. Jadi kalian harus selain rajin belajar, beribadah, kita harus juga berdoa dan berusaha. Kita menjadi orang yang ahli ibadah, kita rajin berdoa, insya Allah kedepannya kita akan dijauhi dari perbuatan dosa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada al-mu'min. Apa arti al-mu'min? Mematikan. Ada gambar orang meninggal. Ada gambar orang-orang yang sedang mendoakan mayat atau jenazah. Nah, di sini itu maksudnya Allah yang maha mematikan itu seperti ini. Jadi yang bisa mematikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita itu punya Allah. Ketika Allah menginginkan sesuatu mati atau meninggal, maka itu pun langsung terjadi. Tidak ada tawar menawar. Ketika waktunya telah tiba, semua makhluk itu pasti akan mati. Dengan mudah Allah bisa mematikan manusia atau makhluk itu melalui musibah, bencana alam. Betapa mudahnya Allah untuk mematikan semua hambanya. Jadi di sini pun ada cara meneladaninya. Yang pertama yaitu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Nah, di sini kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri kita untuk mencari amal pada sebanyak-banyaknya. Gunanya untuk apa? Mempersiapkan kita bekal di akhirat nanti. Berada kita harus berbuat baik, menjauhi semua larangannya. Nanti mencuri, membuli, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan selalu senantiasa mengingat Allah
Dan yang pasti kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kematian itu suatu saat akan mendatangi kita. Terakhir ada al-ba'is. Apa arti al-ba'is? Jadi di sini sama seperti tadi, Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa kuasanya. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal sesuai dengan kuasanya. Di mana kita nanti akan dibangkitkan? Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah kita lakukan semasa kita hidup, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Nah, di sini cara meneladaninya ada 4. Yang pertama yaitu percaya bahwa hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Yang keempat, bangkit dari keburukan. Yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Dan yang terakhir, tidak larut dalam kesedihan. Maksudnya itu kita harus ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya kita memiliki cita, terus suatu saat cita-cita kita tidak tercapai. Jadi kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh terpuruk. Yang kita lakukan apa? Terus bangkit. Kita koreksi lagi di mana nih kurangnya, ataukah ibadah kita kurang lancar, atau usaha belajar kita kurang maksimal. Dan kita juga tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena di balik kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Memang terkadang jalannya beda antara jalan kita dengan orang lain. Jangan kalian protes, semuanya ada waktunya. Tugas kita berusaha. Ketika kita jatuh, ketika kita tidak bisa meraih mimpi kita, di situ kita diharuskan untuk bangkit lagi, lebih semangat lagi. Kita akan mengadakan diskusi kelompok. Bagi kelompoknya ya, di sini setiap kelompok akan Ibu berikan satu materi Asmaul Husna. Tugasnya apa? Yaitu kalian menjelaskan makna Asmaul Husna itu apa, lalu cara meneladaninya seperti apa. Nah, di sini Ibu baginya ini 1, 2, 3, 4 itu kelompok 1. 1, 2, 3, 4 yang di belakang kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4, dan yang di ujung kelompok 5. Oke, silakan mendekat dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, anak, waktu diskusinya sudah selesai ya. Di sini Ibu minta perwakilan 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Dari kelompok mana yang mau? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Asmaul Husna Al-Qawiyyu artinya Maha Kuat. Di sini kita diajarkan untuk definisi yang kuat, mental kuat. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk melahirkan, sabar dan sabar dalam menghadapi cobaan, dan tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Baiklah, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Kasih aplausnya dulu. Menjelaskan diskusi kelompok mereka tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Selanjutnya dari kelompok mana yang mau? Silakan presentasi. Oke, baik, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami.
Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Di sini kita pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan jawab perbuatan kita semasa hidup, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Cara meneladaninya: 1. Percaya bahwa hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. 2. Memiliki semangat yang tinggi. 3. Tidak larut dalam kesalahan dan penyesalan. Baik, itu tadi presentasi selanjutnya dari kelompok 5. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke, anak, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 5. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, Ibu bagikan ya. Nah, Ibu bagi ya LKPD-nya ya. Bagi ini ya. Bagikan. Tadi di sini ada 5 Asmaul Husna. Yang di samping di sebelahnya itu ada artinya. Tugasnya apa? Kalian menjodohkan. Di sini misal nomor 1 Al-Qawiyyu, cari artinya yang benar, terus ditarik garis. Sama nomor 2, 3, 4 dan nomor 5. Mengerti? Iya, baik, alhamdulillah. Nah, kerjakan boleh di rumah, tugas mandiri kalian dikumpulkan di minggu depan. Selanjutnya, Ibu akan melakukan refleksinya. Ibu tanya dulu nih, bagaimana perasaan anak-anak dengan mempelajari materi hari ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, anak senang, anak-anak happy. Apa sih yang kalian dapat dari materi ini? Ilmu boleh, mungkin kalian bisa memahami arti dan cara meneladani Asmaul Husna kehidupan sehari-hari. Ditimbulkan secara bersama-sama bahwa Asmaul Husna itu tadi apa? Nama-nama baik bagi Allah yang memiliki jumlah berapa? 9. Tapi kita tadi sudah mempelajari 5. Yang pertama ada apa? Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu tadi? Allah Maha Kuat. Yang kedua ada Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu? Allah Maha berdiri sendiri. Yang ketiga ada Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi tadi? Allah Maha pemberi kehidupan. Keempat ada Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Allah Maha mematikan. Dan yang terakhir ada Al-Ba'is. Apa arti Al-Ba'is tadi? Allah Maha membangkitkan. Jadi di sini dengan kita mempelajari 5 materi Asmaul Husna dan meneladaninya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ke materi tentang Aku Anak Soleh. Silakan dibaca-baca ya terlebih dahulu. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita hari ini ya. Ibu akhiri dengan sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah.